Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit? Membutuhkan bantuan atau pengan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara mendapatkan vaksin COVID-19? Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, jangan tunggu lama. Mari segera mendapatkan vaksin. Kita semua perlu tahu, vaksin COVID-19 diluncurkan sebagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19, di samping penerapan protokol kesehatan. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC pada tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 baik bagi lansia maupun usia 18 tahun ke atas. Memiliki manfaat mencegah gejala yang parah pada orang yang terinfeksi, membentuk kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar dari COVID-19, juga perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 bekerja? Vaksinasi COVID-19 dapat mengurangi risiko COVID-19 dan potensi komplikasinya yang parah dan mengancam jiwa. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tubuh membangun perlindungan setelah vaksinasi. Setelah pemberian dosis kedua vaksin, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 karena tubuh belum memiliki perlindungan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, yuk kita tetap melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh tetap harus dilakukan jika kita sudah divaksin ya. Bagi yang belum divaksin, yuk bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negeri ini dengan mendaftarkan diri di vaksin. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu KS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumka Huis atau Bapak Apin. Para remaja KS Grogol jangan mau ketinggalan, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga, bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan dengan tema Menjadi Bait Roh Kudus seperti yang Tuhan mau. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang 2020, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan untuk mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat, dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah.
Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah live streaming GKS FGC hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita Pendeta Budha Subrata, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara, pastikan kita semua mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Haleluya, Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan, Kau perisai kami. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan Tuhan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhanlah perisaiku. Lewati ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja yang memerintah untuk selamanya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita lebih lagi menyembah di hari ini, sebab Dia layak terima segala pujian dan penyembahan kita hari ini. Thank you Jesus.
Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Oh, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Mari angkat suaramu, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh pulihkanku, oh Tuhan,
Kami haus akan Kau, ada di tempat ini. Haleluya, terima kasih. Haleluya, mari jemaat Tuhan sembah Dia, sembah Tuhan, lawatan Tuhan bagi kami. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan nama Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, yes, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan segenap suaramu katakan, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirimu Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bumi mengatasi bumi. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Allah kita yang sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang mengatasi segala langit dan bumi. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan mau berbicara pada setiap kita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom,
keluarga GKS yang Tuhan kasihi, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, di tengah keadaan melonjaknya COVID-19 di negara kita, mari kita semakin melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, sebagai tempat perlindungan kita dan juga sebagai kubu pertahanan kita, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Promise, atau saya mau berbicara tentang janji Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan serius, dan juga tentunya roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Dan saya juga minta saudara-saudara agar kita bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai, sehingga kita bisa berdoa bersama-sama pada sesi doa syafaat yang dipanjatkan. Karena kita perlu berdoa hari-hari ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Barangkali ada yang terpapar COVID-19, kita perlu doakan saudara-saudara. Dan juga bangsa Indonesia yang sedang dalam PPKM darurat hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, saya mau mulai bahwa pengajaran tentang janji Tuhan ini sangat penting. Kalau manusia, ya, kita sering berjanji tentu. Namun sangat mungkin kalau manusia itu ingkar janji, sehingga bisa mengecewakan saudaraku orang-orang yang kita janjikan. Maka kita sering mendengar ungkapan janji tinggal janji. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang berjanji, saudara-saudara? Mari kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 140. Demikian firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi firman Tuhan berkata janji Tuhan bukan saja teruji, tetapi sangat teruji, saudaraku. Kadang jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Jangan kita pernah ragu akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan pada waktunya, asal kita tentu memenuhi syarat. Nah, dari pihak Tuhan tidak akan pernah batal. Saya ulangi, tidak akan pernah batal. Sebab Tuhan tidak pernah berubah, saudaraku. Baik firman-Nya maupun karakternya, dia tidak berubah. Kalau ia sudah berjanji, dia tidak akan menarik kembali janjinya itu, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Bilangan 23:13. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi dari pihak Tuhan, begitu kita harus yakin dia tidak pernah gagal dalam janjinya, saudara-saudara. Namun untuk menerima janji itu ada syaratnya. Nah, kalau kita batal memenuhi syaratnya, janji Tuhan juga bisa batal, saudara-saudara. Nah, Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi perhatikan, Israel tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut, mencobai Tuhan berkali-kali, sehingga akhirnya rencana Tuhan bagi orang Israel menjadi batal. Bahkan tragisnya mereka mati di padang belantara. Mari kita akan lihat ayatnya dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23, saudaraku. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Mereka akhirnya tidak pernah melihat dan memasuki tanah perjanjian, saudara-saudara. Bagi setiap kita, saya beritahu Tuhan punya janji. Tuhan punya rencana yang terbaik
untuk setiap kita, anak-anaknya yang sudah lahir baru, saudara. Jadi kalau kita taat, kita benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan, maka pasti janji Tuhan itu akan ditepati. Tapi sebaliknya kalau kita tidak taat, kita nggak berjalan dalam kehendak Tuhan, maka bisa batal, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua mempelajari kehidupan Abraham, saudara. Abraham adalah seorang tokoh di Alkitab yang menerima janji Tuhan. Kita tahu itu. Dan barangkali kita sudah sering membaca ayatnya dalam Kejadian 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Dalam kitab Ibrani juga dikatakan hal yang sama dan diperjelas di situ. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah, maka ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Katakan amin. Ini cerita tentang Abraham, bagaimana dia menerima janji Tuhan. Saya lanjutkan, saudara. Waktu Abraham berjalan dengan Tuhan, itu selangkah demi selangkah, saudara. Sampai akhirnya ujian yang terakhir dia lulus, puji Tuhan. Akhirnya Abraham mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak. Perhatikan. Secara fisik kita melihat, saudara, melalui Abraham, maka munculnyalah sebuah bangsa Israel jasmani. Bangsa Israel jasmani. Yaitu selama 2000 tahun, sekitar 2000 tahun, saudara, dari Abraham sampai kepada Kristus, saudaraku. Ya, Kristus lahir ke dalam dunia. Nah, kemudian Kristus dilahirkan dari keturunan Abraham. Dan dengan iman kepadanya, perhatikan, dengan iman kepadanya, maka bangsa-bangsa di dunia ini, saudaraku, dipersatukan ke dalam sebuah bangsa Israel, tetapi bukan bangsa Israel jasmani, tetapi bangsa Israel rohani, saudara. Yaitu gereja Tuhan. Dan kita semua, saudara dan saya yang sudah lahir baru ini adalah gerejanya, saudaraku. Jadi Tuhan memberikan janji yang besar kepada Israel jasmani. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, saudaraku, bahwa janji Tuhan untuk bangsa Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, itu jauh lebih besar. Haleluya. Mari kita akan lihat Galatia 3 ayat 14. Kita lihat, saudaraku, Galatia 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini. Perhatikan, saudara. Supaya di dalam Dia, kuncinya adalah hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, perhatikan, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita ini yang ada dalam Kristus. Saudara dan saya yang hidup di dalam Kristus, saudaraku, adalah pewaris dari Abraham. Puji Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, janji Tuhan untuk Abraham adalah juga untuk kita. Janji untuk Abraham juga untuk kita, saudara-saudara. Janji Tuhan itu, saudaraku, ada yang sifatnya universal. Artinya umum untuk gereja Tuhan. Nah, saya percaya, saudaraku, di balik guncangan pandemi ini, yang sudah 1 tahun lebih dan di negara kita hari-hari ini bahkan semakin meningkat, saudara, kita perlu doakan. Ada janji Tuhan yang besar, saudaraku, untuk gerejanya. Ada janji Tuhan yang besar untuk gerejanya. Yaitu yang Alkitab katakan hujan akhir. Saya mau katakan, saudaraku, dan saya percaya ini, bahwa hujan akhir itu segera tiba. Hujan akhir itu segera tiba, saudara. Nah, apakah hujan akhir itu? Perhatikan,
Hujan akhir adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang akhir zaman, maka kita pasti akan bicara tentang hujan akhir. Hujan akhir adalah kebangunan rohani yang besar, bahkan yang sangat besar, saudaraku. Akibat pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara luar biasa. Kita bisa baca ini ya dalam ibadah-ibadah yang lalu saya sering singgung, saudara. Dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Tetapi juga kita bisa baca dalam ayat lain. Misalkan dalam Yesaya 32 ayat 15. Mari kita akan lihat Yesaya 32 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Haleluya. Ini bicara tentang revival, kebangunan rohani pada akhir zaman ini. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau kebangunan rohani itu didatangkan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Akibat pencurahan Roh Kudus maka akan timbul kegerakan rohani yang besar. Apa saja, saudaraku, yang terjadi? Yang pertama, saudaraku, pertobatan jiwa-jiwa sudah pasti. Ada gairah yang besar untuk beribadah. Hidup orang-orang Kristen takut akan Tuhan, saudaraku. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mereka membenci dosa, saudara-saudara. Mereka memiliki kekuatan dan kesukaan yang luar biasa. Sehingga mereka mampu, saudaraku, bertahan menghadapi tekanan-tekanan dan tantangan akhir zaman yang begitu besar. Semangat untuk bersaksi yang luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pembukaan rahasia firman Tuhan yang dulu masih termeterai, sekarang dibukakan, saudaraku, secara luar biasa. Haleluya. Orang-orang percaya akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan mereka akan menghasilkan buah Roh Kudus, saudaraku. Orang-orang percaya akan diberkati secara finansial. Orang-orang percaya akan diberkati secara finansial, saudaraku. Juga diberkati secara kesehatan dan lain-lain untuk membantu pengabaran Injil. Perhatikan ayat yang penting ini. Mari kita lihat, saudaraku. Mazmur 45 ayat 16. Perhatikan. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ini nubuatan tentang akhir zaman, saudaraku. Pembesar di sini, saudara, perhatikan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis prince, yang dapat berarti pangeran. Atau juga bisa diterjemahkan, diartikan raja, saudaraku. Jadi salah satu janji Tuhan kepada Abraham, perhatikan, adalah raja-raja yang akan muncul dari keturunannya. Jadi keturunan Abraham itu akan banyak raja-raja, saudaraku. Nah, maksud raja-raja di sini, saudaraku, adalah orang-orang, anak-anak Tuhan, saudaraku, yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, saudaraku, dalam bidang finansial untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga, saudaraku, Injil kerajaan ini dapat diberitakan ke seluruh dunia, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan raja-raja. Jadi selain ada para imam, Tuhan juga akan bangkitkan para raja pada akhir zaman ini, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara. Selain janji Tuhan yang sifatnya universal atau umum, Tuhan juga memberikan janji yang khusus, haleluya, yang spesifik kepada setiap kita, anak-anaknya, saudara. Saya diberikan janji, saudara semua juga yang mengikuti ibadah ini diberikan janji oleh Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa tokoh Alkitab sebagai contoh, saudaraku. Saya ambil 3 saja. Yang pertama, saudaraku, kepada Yusuf. Maka Tuhan berjanji akan menjadikannya seorang pemimpin yang memiliki kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kepada Yosua. Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang diinjaknya akan menjadi milik Israel. Luar biasa, bukan janji Tuhan? Dan kepada Kaleb, saudaraku, Tuhan juga berjanji bahwa Hebron akan menjadi milik pusakanya.
dan dia mendapatkannya itu, saudara-saudara. Nah, apa janji Tuhan yang khusus untuk kita? Pertanyaannya, apa janji Tuhan yang khusus untuk saudara, untuk saya, saudara-saudara? Janji Tuhan itu bisa tentang panggilan, saudara, calling. Apa calling kita? Apa panggilan kita? Atau tujuan hidup kita? Tanya kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan, calling saya apa? Barangkali saudara sudah mendapatkannya, saudara tunggu, ya, menantikan janji Tuhan itu bagi yang belum mendapatkannya. Saudaraku, juga bisa janji Tuhan untuk pergumulan hidup kita. Ya, misalkan kesembuhan dari sakit penyakit, pertobatan seseorang yang kita doakan, saudaraku, mungkin suami kita, istri kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita yang kita doakan. Pemulihan keluarga, saudara sedang berdoa untuk keluarga dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Terobosan ekonomi, saudara sedang berjuang dalam hal ekonomi. Kemudian juga pasangan hidup, keturunan, saudaraku sedang berdoa untuk keturunan saudaraku. Atau bisnis tertentu yang Tuhan ingin berikan. Jadi bisa seperti itu, saudaraku. Dan pertanyaannya juga sudah berapa lama kita menantikannya. Nah, kita lihat Mazmur 89 ayat 35, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Perhatikan ayat itu. Jadi saat ini barangkali kita sedang hidup dalam kegelapan, saudaraku. Ya, pandemi ini bicara tentang kegelapan dunia, saudaraku. Ya, waktu-waktu yang tidak mudah untuk kita lewati, saudaraku. Dan kita sedang menantikan pengenapan janji Tuhan yang belum datang, saudaraku. Dan tidak kunjung datang. Ingat, baik-baik Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sepanjang kita hidup benar di dalam Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Bahkan setelah ribuan tahun, saudaraku, bayangkan, Tuhan masih ingat pada janjinya. Namun sebagai orang yang mendapatkan janji Tuhan, saudaraku, perhatikan ini penting kita mengerti. Kita punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab kita, saudaraku? Tanggung jawab kita adalah menantikan. Tanggung jawab kita adalah menunggu akan janji tersebut, saudara-saudara. Nah, repotnya, saudara, dalam masyarakat Kristen sekarang ini, ada semacam mentalitas, saudaraku, saya perhatikan, ingin mendapatkan sesuatu itu serba cepat, serba mudah. Hanya klaim-klaim saja, langsung jadi milik. Nah, seperti itu sekarang, saudaraku. Mereka maunya langsung melompat, saudaraku, dari Mesir, langsung ke tanah perjanjian. Kira-kira seperti itu. Nggak mau lewati ujian demi ujian di padang gurun. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. E.W. Tozer, seorang hamba Tuhan terkenal, mengatakan demikian. Orang-orang Kristen biasanya menangis dan berdoa atas kebenaran yang indah. Tetapi menarik diri dari kebenaran yang sama ketika butuh kerja keras untuk menerapkannya. Tampaknya begitu banyak orang-orang Kristen yang ingin menikmati getar dari rasa nyaman, tapi tidak bersedia menanggung ketidaknyamanan untuk berlaku benar. Seperti itu kira-kira, saudaraku, zaman sekarang ini. Nah, masa yang penting dan juga menjadi masa yang genting buat kita adalah masa menantikan janji Tuhan itu, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sedang ada di padang gurun, rasanya kita ingin cepat-cepat dapat, saudaraku. Cepat-cepat ingin keluar dari padang gurun. Nah, di tengah pandemi ini setan akan mengintimidasi kita, saudaraku. Membuat kita berpikir bahwa janji itu sudah dibatalkan oleh Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya bisa semakin terpuruk kalau kita termakan oleh intimidasi setan itu, saudaraku. Nah, hari ini saya mau berbicara, saudaraku, tentang penundaan jawaban doa. Karena ini satu topik yang penting yang perlu kita mengerti, ya. Penundaan jawaban doa untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan itu. Ya, saudara-saudara. Nah, penundaan jawaban doa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi itu bukan di luar rencana Tuhan.
Jadi penundaan jawaban doa itu pun termasuk bagian daripada rencana Tuhan, saudaraku. Sama halnya dengan pengabulan doa, sama, saudaraku. Bukan berarti kalau doa dikabulkan rencana Tuhan, kalau ditunda bukan rencana Tuhan. Tidak seperti itu. Bahkan ada kalanya penundaan-penundaan atas jawaban doa, saudaraku, itu biasanya akan terbukti membawa berkat yang bahkan lebih besar. Haleluya! Daripada pengabulan doa itu sendiri. Jadi kita perlu belajar tentang hal ini, saudara-saudara. Jadi jika kita dalam posisi menantikan janji Tuhan hari-hari ini, saudaraku, saudara sedang bergumul, berjuang, berdoa terus menantikan janji Tuhan, saya mau katakan jangan tawar hati. Saudara dan saya, ya, kita semuanya diajar Tuhan untuk jangan tawar hati. Kita harus percaya bahwa pengaturan waktu Tuhan itu sempurna. Pengaturan waktu Tuhan itu sempurna. Dan jangan sekali-kali intervensi Tuhan. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu sebelum Tuhan memberitahu kepada kita, saudaraku. Karena ada waktunya Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini seperti kereta api yang mengikuti rel. Kereta api itu berjalan mengikuti rel. Pada saatnya nanti pasti akan tiba di stasiun. Seperti itu kira-kira, saudaraku. Mari kita katakan bersama seperti ini, saudaraku, supaya kita ingat, jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penantian dibutuhkan. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penantian dibutuhkan. Jadi seperti itu, saudaraku. Nah, penangguhan mendapatkan janji Tuhan itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Itu kedaulatan Tuhan, saudaraku. Sesuatu yang tersembunyi dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas, tapi saya percaya, saya yakin itu dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal penting, saudaraku, yang perlu kita ketahui tentang menantikan janji Tuhan ini. Ketiga-tiganya penting, ikuti saya terus, saudaraku. Yang pertama, saudara, perhatikan. Tuhan menunggu hingga kita cukup dewasa secara rohani untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi Tuhan tunggu sampai kita dewasa secara rohani, baru Tuhan kasih janji itu. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6b. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah adalah pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan. Dan bukan kepada orang yang mencari upah. Saudara mengerti ya? Jadi diberikan kepada orang yang mencari Tuhannya, bukan mencari upahnya atau berkatnya saja, saudara-saudara. Nah, orang tua di dunia ini pun, saudaraku, harus menentukan, ya, bukan hanya baik bagi anaknya, apa saja yang baik bagi anaknya, tetapi juga kapan, perhatikan, kapan hal yang baik itu akan diberikan oleh dia kepada anaknya. Hal yang baik, saudaraku, jika diberikan pada waktu yang salah, bisa menjadi sebuah kutuk, bahkan bisa mencelakakan, bahkan, saudara-saudara. Bukan jadi berkat malah. Kita memberikan hadiah misalkan sepeda motor kepada anak kita yang masih usia 12 tahun. Pasti akan berbahaya buat anak itu, akan mencelakakan dia, saudara-saudara. Nah, ada perbedaan antara orang Kristen kanak-kanak dengan orang Kristen dewasa. Perhatikan baik-baik. Orang Kristen kanak-kanak itu, saudaraku, lebih memusatkan hati dan pikirannya itu pada berkat, bukan pada Tuhan, Sang sumber berkat atau Sang pemberi berkat itu, saudaraku. Nah, orang Kristen kanak-kanak, saudaraku, setelah terima janji Tuhan, setelah janji Tuhan misalkan digenapi untuk dia, jadi berkati Tuhan, maka cenderung akan menjadi sombong, akan menjadi egois. Bahkan dia bisa lupa, saudaraku, bahwa berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bahayanya. Akhirnya ia sibuk dengan berkat itu dan imannya menjadi gugur. Itu Kristen kanak-kanak.
Saya ambil contoh, saudaraku, ada cerita seorang wanita. Dia memaksa Tuhan dalam doanya. Dia paksa Tuhan, saudaraku, untuk memberikan seorang suami. Akhirnya dia dapat seorang suami. Tapi ternyata suaminya ini nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara. Nah, takut kehilangan suaminya. Apa yang terjadi? Ya ikut-ikutan mundur dari Tuhan, saudara. Dan ternyata pernikahannya hanya bertahan 5 tahun dan kemudian hancur. Nah, sebaliknya saya akan bicara tentang orang Kristen dewasa. Kalau saudara dan saya adalah orang Kristen yang dewasa, maka kita lebih mengutamakan Tuhan daripada berkat itu sendiri. Ya, orang yang dewasa rohaninya sangat mengasihi Tuhan. Dan ia rindu, saudaraku, mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Itu Kristen dewasa. Nah, perhatikan, hanya bila Tuhan, Sang Pemberi berkat, lebih diutamakan daripada berkat itu sendiri. Tuhan lebih diutamakan dari berkat itu sendiri. Barulah kita benar-benar siap. Benar-benar siap untuk menerima berkat yang merupakan janji Tuhan tersebut. Dan hidup kita akan diberkati luar biasa. Charles Wesley mengatakan demikian. Pemberian-pemberianmu saja tidak dapat mencukupi, kecuali dirimu sendiri diberikan. Karena hadiratmu menciptakan firdausku, dan di mana engkau berada adalah surga. Indah bukan? Mari kita benar-benar perhatikan kata-kata yang indah ini. Nah, saya mau cerita tentang seorang pengusaha Kristen yang sangat dihormati di awal abad ke-20, saudaraku, di Amerika Serikat. Nah, ia bernama Henry Parson Crowell. Dia lahir pada tahun 1855, saudara. Dan ketika dia berumur 9 tahun, saudara, ayahnya meninggal karena penyakit TBC. Dan 8 tahun kemudian Henry juga tertular penyakit yang sama. Nah, suatu kali dalam keadaan sakit, saudara, Henry menghadiri ibadah gereja dan dia didoakan. Pendeta Dwight L. Moody mendoakan dan bernubuat kepada dia. Dia berkata, dunia masih akan melihat apa yang dapat dilakukan Tuhan melalui orang yang sepenuhnya mengabdi kepadanya. Henry pegang janji Tuhan itu. Itu janji Tuhan buat dia. Dan dia berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan, saudara-saudara. Ia berjanji jika ia sembuh maka dia akan mengabdi kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, doanya dijawab, saudara. Ia sembuh dan dia menjadi seorang pengusaha. Ia mendirikan perusahaan yang bernama Quaker Oats Company yang berkedudukan di Chicago dan populer ya dengan logo gambar pria berbaju bangsawan. Barangkali di antara kita juga ada yang pernah melihat logo itu. Nah, perusahaan ini sangat terkenal, saudaraku, dengan oatmeal-nya atau havermutnya dan juga cerealnya, ya, makanan-makanan sehat. Melalui perusahaannya ini ia mengabdi kepada Tuhan, saudara. Luar biasa, saudaraku, ia mengembalikan perpuluhan, tapi bukan hanya 10%. Dia mengembalikan bahkan hingga 70%, saudaraku. Dan ia hidup berkelimpahan dari 30% sisanya. Ia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dan dikenal sangat dermawan. Perhatikan, selama 40 tahun waktu yang tidak singkat, ia menjadi ketua Dewan Pengawas Institut Alkitab Moody. Bahkan gedung mereka dinamai dengan namanya. Setelah kematiannya, saudaraku, keluarganya menemukan selai kartu di mejanya. Kartu itu ditulis 40 tahun silam dan selalu disimpan di sakunya selama bertahun-tahun, saudaraku. Nah, pada kartu tersebutlah tertera falsafah hidupnya yang luar biasa. Bunyinya seperti ini. Jika hidupku bisa selalu dijalankan untuk menyenangkan Tuhan, aku akan sangat bahagia. Haleluya. Henry adalah anak Tuhan yang dewasa rohani. Ia lebih mengutamakan Sang Pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan ingin menguji iman kita. Itu yang kedua. Tuhan ingin menguji iman kita. Iman itu, kata Alkitab, harus diuji.
Iman yang belum diuji adalah iman yang tidak dapat diandalkan sama sekali. Jadi alasan Tuhan menguji iman kita ya adalah untuk memurnikan kita. Ya, memurnikan kita dari kekuatan manusiawi. Sebab Tuhan tidak ingin kita ini ikut Tuhan dengan kekuatan kita. Tuhan ingin kita ikut Tuhan dengan kekuatan dari Dia, saudaraku. Nah, tatkala kita berhenti bersandar kepada diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita baru bisa percaya full, percaya penuh kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang dilakukan atau diceritakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan, dia alami, saudaraku, begitu berat. Itu membuatnya akhirnya tidak bergantung kepada kekuatan dia lagi, tetapi kepada kekuatan Tuhan. Sehingga akhirnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita lihat Roma 4 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ini tentang Abraham, saudara ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Perhatikan, Abraham itu enggak dikalahkan oleh waktu dan keadaan. Ia percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya, saudaraku. Ia tidak melihat keadaan sekarang. Juga hari ini kita diajar untuk tidak lihat keadaan sekarang di tengah pandemi ini, saudara. Tapi melihat dengan iman, keadaan setelah janji itu digenapi. Dia lihat ke depan, saudaraku. Dengan iman. Dengan berjalannya waktu, imannya tidak menjadi lemah. Alkitab katakan justru semakin kuat. Dan haleluya, pada akhirnya ia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Tuhan ingin memperkuat karakter kita, terutama kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Dua hal penting, iman dan kesabaran, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi untuk menerima janji Tuhan, perhatikan, dibutuhkan gabungan antara iman dengan kesabaran. Dua-dua ini harus ada, saudara-saudara. Nah, meskipun Abraham misalkan punya iman yang dahsyat, tapi kalau dia tidak punya kesabaran, dia belum tentu mendapatkan janji Tuhan. Banyak orang-orang gagal, saudaraku, mendapatkan penggenapan janji Tuhan bukan karena tidak punya iman, tapi karena tidak sabar. Mereka sudah berdoa puluhan atau ratusan kali misalkan, membawa kepada Tuhan pergumulan-pergumulan mereka, dan berharap Tuhan buka jalan tentunya. Namun ketika jawaban belum kunjung datang, mereka nggak sabaran, saudaraku. Sehingga akhirnya mereka tidak pernah mendapatkan janji Tuhan itu. Jadi penting sekali kesabaran. Ada sebuah cerita bagus, saudaraku. Cerita yang menguatkan iman kita. Satu hari, saudara, seorang spesialis kanker terkenal, saudaraku, bernama Dr. Mark, itu diundang ke sebuah konferensi di luar kota untuk menerima penghargaan di bidang riset medis. Nah, saat terbang ke tempat tujuan, tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan teknis, saudara, dan mendarat darurat, akhirnya di kota terdekat. Nah, khawatir terlambat, maka akhirnya dia menyewa mobil. Namun tiba-tiba badai itu menghadang dia, dan ia malah tersesat, saudaraku. Setelah beberapa lama, ia melihat satu-satunya rumah penduduk di sepanjang perjalanannya, saudaraku. Jadi dia tersesat ke tempat terpencil, saudara-saudara. Wanita pemilik rumah itu pun mengizinkannya untuk masuk dan berlindung di rumahnya. Wanita itu memberinya makanan dan teh panas karena dia kedinginan. Selama beristirahat, ia melihat, saudaraku, wanita itu terus berdoa.
sambil menangis, terus berdoa. Di samping tubuh anaknya, saudaraku, yang masih kecil terbaring lemah karena dia sakit ternyata. Lalu wanita itu berkata kepada Dr. Mark bahwa anaknya ini menderita sakit kanker yang langka. Dan hanya satu dokter yang dapat mengobatinya, yaitu Dr. Mark, kata dia. Namun wanita itu nggak mampu membayar dokter itu. Dan lagi ia tinggal di kota yang sangat jauh dari dokter itu. Wanita itu mengatakan bahwa ia terus-menerus berdoa. Tidak jemu-jemunya dia berdoa. Dan sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doanya. Tetapi ia percaya. Dia percaya satu hari Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Apa yang terjadi, saudaraku, Dr. Mark itu terkejut sekali. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Dia kemudian meneteskan air mata. Dan kemudian dia baru bisa ngomong, saudaraku, setelah itu. Dan dia berkata, "Bu, saya ini Dr. Mark. Dan saya siap menolong ibu." Dan malam itu Tuhan menjawab doa wanita itu dengan caranya yang ajaib. Tuhan sendiri yang mengantarkan Dr. Mark ke rumahnya, saudara-saudara. Haleluya. Jadi percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Percayalah kepada pengaturan waktu Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah terlambat, saudaraku. Tidak pernah terlambat. Tetapi juga memang dia tidak pernah tergesa-gesa. Saya beritahu dia spesialis pembuat mujizat. Dan mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan membuat segala sesuatu pada waktunya. Indah pada waktunya, saudara-saudara. Dan saya juga mau cerita tentang Yusuf, saudaraku. Supaya makin menguatkan iman kita dengan cerita ini, saudara-saudara ya. Di dalam penjara kita tahu ya, Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Juru minuman akan dibebaskan dan juru roti akan dihukum. Lalu Yusuf berpesan kepada juru minuman agar mengingatnya jika juru minuman itu sudah bebas. Dan memberitahukan kepada Firaun. Tetapi ternyata juru minuman itu, saudaraku, lupa. Dia melupakan Yusuf, saudaraku. Dan sehingga Yusuf harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Ya, bisa saja Yusuf kecewa kepada orang. Atau kecewa kepada keadaan. Atau kecewa bahkan kepada Tuhan. Tetapi itu dia tidak lakukan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Yusuf punya iman yang kuat, saudaraku. Dan juga dia punya kesabaran. Dua-dua dia punya. Untuk menantikan janji Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan akhirnya ia dibebaskan. Bahkan diangkat oleh Firaun, saudaraku, menjadi penguasa Mesir. Perhatikan, saudaraku. Jika misalkan Yusuf bertemu Firaun lebih awal. Maka yang terjadi barangkali ia hanya dibebaskan. Dan setelah itu menjadi orang biasa. Karena pada waktu itu Firaun tidak mempunyai kebutuhan khusus kepada Yusuf. Tetapi 2 tahun kemudian, saudaraku, Firaun punya kebutuhan khusus kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Haleluya. Tuhan mengaturnya sedemikian sempurna, saudara-saudara. Setelah Yusuf berhasil menafsirkan mimpinya, maka Firaun memberikan Yusuf kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan dia berkata, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji Tuhan, kita belajar sesuatu yang indah, bukan, saudaraku? Untuk memperoleh janji dan rencana Tuhan diperlukan iman dan juga kesabaran. Dua-duanya perlu. Nah, hari ini saya mau mengajak saudaraku belajar sesuatu. Sebenarnya apa sih kesabaran itu menurut Alkitab? Nah, perhatikan, kesabaran yang Alkitabiah itu adalah kesabaran yang aktif, bukan pasif. Supaya kita nggak salah, saudaraku. Kesabaran yang aktif, bukan yang pasif. Artinya bukan sekedar sikap pasrah. Orang Kristen tidak diajar untuk pasrah. Ya, sabar bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang aktif, saudaraku. Kesabaran Alkitabiah itu mengandung pengharapan yang pasti. Makanya kita, saudaraku, dalam menantikan janji Tuhan harus gembira, harus penuh sukacita.
Karena ada pengharapan yang sifatnya pasti, saudaraku. Haleluya. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5. Ya, saudara nanti baca Yakobus pasal 5. Itu memberikan contoh bagaimana seorang petani itu sabar menantikan hasilnya. Ia yakin suatu hari, saudaraku, dia akan menuai, ya, istilahnya dia akan panen akan apa yang dia tabur, saudaraku. Dia yakin sekali, tetapi tentu juga dia perlu menunggu hasil itu. Tetapi dia menunggunya tidak pasif. Dia menunggunya secara aktif, saudaraku. Artinya, setelah ia menanam benih, maka ia mengairinya. Ia menjaganya supaya jangan sampai sinar matahari terlalu banyak. Ia juga mengatur pemberian air supaya jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ia menjaga dari serangan hama tanaman itu. Jadi aktif, saudaraku, ya, bukan pasif. Nah, apabila sampai hari ini Tuhan belum juga menggenapi janjinya, saya mau katakan jangan kecewa. Ya, kita jangan putus asa, saudara. Mari saya ajak kita bersabar menantikan janjinya Tuhan itu. Ya, dan sambil kita menantikan, kita tidak pasif. Kita taat terus melakukan kehendaknya selangkah demi selangkah. Apa yang dia katakan kepada kita, kita taati, saudara-saudara. Dan terakhir, perhatikan, saudaraku, kata-kata terakhir saya sebelum kita berdoa. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, yang barangkali memang saudaraku sedang menantikan janji Tuhan. Apa pergumulan saudara? Apa yang sedang engkau nantikan? Dengarkan perkataan ini, saudaraku. Di tengah pandemi ini, dalam nama Tuhan Yesus, saudara jangan menyerah. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan tawar hati. Mungkin saja, saudaraku, sebenarnya saat ini, sekarang ini, engkau sudah berada pada putaran terakhir. Dari 7 kali putaran di hari terakhir yang harus dilakukan bangsa Israel ketika merobohkan Yeriko. Putaran terakhir. Jadi artinya tinggal sedikit lagi engkau akan menerima janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena itu nantikanlah dengan gembira, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang kita puji dan sembah itu adalah Tuhan penggenap janji yang tidak pernah gagal dalam janjinya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang janji Tuhan yang indah. Dan Engkau pembuat janji yang tidak pernah gagal. Sepanjang kami mengikut Tuhan dengan benar, kami hidup benar, kami hidup takut akan Tuhan, kami hidup taat kepada Tuhan, maka janji-Mu ya dan amin. Kami diajar oleh firman-Mu Tuhan. Kami menantikan janji seperti menantikan terbitnya matahari. Artinya kami tidak boleh cepat-cepat memaksa Tuhan untuk cepat-cepat menerima janji itu, karena matahari ada waktu tertentu untuk terbit. Tetapi juga kami diajar Tuhan hari ini bahwa sebagaimana matahari pasti terbit dan matahari selalu terbit Tuhan, demikian juga kami percaya bahwa janji-Mu itu pasti nyata. Pasti kami akan dapatkan. Pasti kami akan peroleh pada waktunya Tuhan. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami, diri kami untuk terima perjamuan kudus. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan memuji dan menyembah bersama-sama sambil kita mempersiapkan roti dan anggur untuk menerima perjamuan kudus. Kasih Tuhan Yesus.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Puji Tuhan, saudara. Apakah semua sudah siap? Mari kita angkat tangan yang memegang roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita angkat di tangan kanan kita cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua mengangkat tangan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karya keselamatan yang Kau berikan sehingga kami diselamatkan. Kami dibenarkan Tuhan, kami dijadikan anak-anak Allah. Kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji yang indah, yang kami percaya Tuhan bahwa kami pasti mendapatkannya pada waktunya. Hari ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Barangkali ada yang sedang sakit dalam pergumulan sakit penyakit. Barangkali juga ada yang sedang berjuang karena terpapar oleh COVID-19 ini. Biarlah Tuhan hari ini Engkau jamah mereka. Kami percaya Engkau adalah Tuhan penyembuh Tuhan. Kami percayakan kuasa kesembuhan daripada-Mu. Biarlah hari ini mereka dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Dan mereka juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Tuhan jamah mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapinya. Dan Engkau juga memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur saja kepada Tuhan. Dan bersuka cita karena kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita barusan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menguatkan hati kita. Sungguh ibadah kita mentransformasi kehidupan kita, amin. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
begitu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih untuk firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Firman yang sungguh menguatkan buat kami semua, sehingga kami tahu bahwa Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mulai doa syafaat ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sungguh menguatkan kami semua, bahwa kami tahu Kami mempunyai Allah yang besar, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, bahwa Engkau yang menepati semua janji-janji-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Ketika kami merespon dengan iman kami, ketika kami mempunyai Tuhan hati yang penuh dengan kesabaran, bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami masih punya pengharapan kepadamu Tuhan, sehingga semua janji-janji-Mu yang di dalam firman-Mu Tuhan itu digenapi satu persatu. Pada siang ini kami bersatu di dalam doa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami Bunadi Subrata beserta Ibu Elizabeth dan kedua anaknya. Tapi kami percaya Bapa bahwa perlindungan-Mu yang sempurna, Engkau memberkati semua pelayanannya Tuhan, karena kami tahu mereka melakukannya buat Engkau Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang ini kami berdiri dan memperkatakan shalom buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami perkatakan shalom buat Jakarta di mana kami tinggal, bahwa kami tidak kebetulan Tuhan untuk tinggal di kota kami Jakarta, dan kami dilahirkan pada bangsa ini. Kami adalah pendoa berdiri Tuhan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam keadaan saat ini Tuhan, ketika orang-orang mulai takut dan khawatir dengan semua virus yang sedang melanda kota kami Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan Engkau, bahwa kami adalah orang-orang yang memegang janji-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan adalah orang-orang yang percaya ketika kami merespon dengan iman kami Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda karena kami mempunyai perjanjian dengan Engkau. Biarlah kami berdiri Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, karena kami percaya perlindungan-Mu Kau nyatakan pada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khusus Tuhan untuk anggota keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk kolega kami Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID yang mereka derita Tuhan.
Kami perkatakan healed in the name of Jesus. Kami perkatakan mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-saksimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemana kami pergi Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup, bahwa kekekalan Tuhan yang Kau janjikan ada pada kami Tuhan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang lebih besar. Kami berdoa khusus untuk siang ini Tuhan, untuk semua sinode dari Gereja Kemuliaan Sion. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, Kau nyatakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.